Alhamdulillah nih Bapak. Enggak. Ya, kan? Ya. Oh, sehat bos. Sehat, siap. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melakukan kunjungan ke kantor Kejaksaan Negeri, Kejari, Purwakarta pada hari Senin, 3 November 2025, pagi hari. Ia tiba sekitar pukul 8 WIB dengan mengenakan pakaian serba putih dan langsung disambut oleh Bupati Purwakarta Sapul Bahri bin Zain serta Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Apsari Dewi. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung hampir 1 jam, Deddy menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembahasan nota kesepahaman, MOU, antara Kejaksaan Agung dan pemerintah daerah terkait penguatan program restoratif justice di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Deddy menjelaskan bahwa hari berikutnya akan dilakukan penandatanganan MOU antara Kejaksaan Agung dengan para kepala daerah sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan restoratif justice. Program ini bertujuan agar masalah hukum di masyarakat dapat diselesaikan secara sosial dan berkeadilan. Menurut Deddy, skema restoratif justice tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan pemulihan kehidupan warga yang terlibat perkara ringan. Ia memberikan contoh mengenai kasus pencurian kecil yang disebabkan oleh alasan ekonomi, yang setelah proses hukum selesai, pemerintah wajib hadir memberi bantuan untuk memulihkan kondisi sosial keluarganya melalui program pendampingan balai pengaduan di tingkat kabupaten dan kota. Ia juga menuturkan bahwa warga yang telah menjalani proses pidana karena motif ekonomi akan mendapatkan pendampingan saat kembali ke masyarakat berupa kebutuhan pokok, uang saku, dan arahan menjadi petugas kebersihan di lingkungan kabupaten atau provinsi sebagai bentuk rehabilitasi sosial. Jika setelah beberapa bulan kinerjanya sesuai, warga tersebut bisa diangkat menjadi pekerja di dinas terkait. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Apsari Dewi, menyatakan bahwa restoratif justice adalah bentuk keadilan bagi masyarakat dan upaya agar hukum bisa dilaksanakan secara humanis. Ia menambahkan bahwa Purwakarta akan dijadikan pilot proyek pelaksanaan program ini. Kunjungan Gubernur Deddy Mulyadi ke Kejari Purwakarta menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam mewujudkan sistem keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pendekatan sosial dan rehabilitatif bagi warga terdampak perkara ringan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menghadirkan tata kelola hukum yang lebih humanis dan berkeadilan di Jawa Barat. Dari LP kita laporin ke dari Balai Katresna, dan kita kan sudah tahu profilnya kan masalahnya apa, dan kita ke rumah-rumah RT yang ada di yang sudah pernah dibentuk oleh kejaksaan. Dan di situ kita akan untuk apa? Untuk mencegah timbul kriminalis baru, dan gitu. Biasanya kan baru keluar dari LP dia bingung pekerjaan, tapi kan itu harus butuh makan. Karena problemnya terlalu ekonomi, ya masalahnya. Itu yang sudah terlanjur. Nah, yang belum terlanjur masuk jadi yang kebetulan problemnya itu jelas. Nah, kita melakukan restorasi dulu, gitu kan, penanganan yang tidak semuanya berperkara itu dibawa ke pengadilan. Nah, tentunya dari putusan itu kan ada sanksi dong, sanksi sosial. Nah, sanksi sosial ini, nah ini yang akan diperkuat antara kejaksaan dan pemerintah daerah. Proses pengawasan kan harus diawasi. Kalau dia kemudian putusannya harus bersihin jalan, ya kan harus diawasin sama-sama. Kalau keputusannya menjadi tenaga kebersihan, misalnya benerin masjid, musola, gereja atau pura, ya, itu kan harus sama-sama kita awasi. Itu teknik. Gitu. Jadi sanksinya berupa sosial itu Pak ya? Sanksi sosial. Sudah. Pak Bupatinya? Ya. Pak. Agenda hari ini Pak apa Pak? Ya, kebetulan hari besok kita ada penandatanganan MOU antara Kejaksaan Agung, ya, kapasitas yang menyelenggarakannya adalah jam hidup ya Bu ya, Iya, dengan betul. para bupati wali kota untuk melakukan penguatan restoratif justice. Nah, saya mengambil beberapa kabupaten sebagai role model penanganan restoratif justice, dari mulai perkara yang terjadi di desa, kemudian sampai penanganan sosialnya oleh pemerintah provinsi dan kabupaten melalui lembaga pengaduan sosial yang ada di kabupaten kota. Kalau di sini Balai Katresna ya, Balai Katresna. Misalnya
ketika orang berperkara nyuri ayam, kemudian nyuri ayamnya itu disebabkan karena istrinya mau melahirkan. Nah, kemudian pada waktu proses negosiasi segala macam dia akan kehilangan pekerjaan. Pada waktu kehilangan pekerjaan itu nanti negara supporting untuk menyelesaikan problem sosial rumahnya, keluarganya, atau bahasa sederhananya nafkah keluarganya harus dipenuhi. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah pasca. Misalnya ada orang yang mengalami proses pidana. Nah, proses pidananya itu motifnya ekonomi. Maka keluar dari LP-nya nanti harus lapor ke Balai Pengaduan, Balai Katasan Bupati. Kalau di sini nanti di kabupaten lain ada nama lain-lain. Kemudian ketika pulang itu nanti sudah didampingi oleh petugas bagian sosial Pemda Kabupaten atau Pemda Provinsi untuk diantar ke rumahnya dengan dibekali kebutuhan pokok keluarganya dan uang saku. Nah, setelah itu nanti ada hukuman restoratif justice. Selama ini kan kejaksaan selalu kebingungan di mana. Misalnya membersihkan masjid, membersihkan jalan, membersihkan kantor desa, nanti diarahin. Jadi petugas kebersihan di kabupaten menjadi petugas kebersihan jalan di provinsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.